Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas dua tokoh yang mencetuskan teori kepribadian yang saya anggap itu mudah untuk dijelaskan menurut saya pribadi ya. Nah, di sini saya mengangkat dua tokoh, yaitu yang pertama Sigmund Freud dan yang kedua ada Carl Gustav Jung yang merupakan murid dari Sigmund Freud. Nah, kita masuk ke pembahasan tokoh pertama, yaitu Sigmund Freud. Nah, jadi Sigmund Freud adalah seorang ilmuwan sosial, ahli psikologi, dan pendiri psikoanalisis. Nah, psikoanalisis adalah sebuah teori psikologi yang mengemukakan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam alam bawah sadar, dan metode pengobatan psikoterapi yang berfokus pada pemahaman dan eksplorasi aspek-aspek bawah sadar. Nah, di sini Freud memainkan peran kunci dalam mengembangkan bidang ini. Nah, berikut ada beberapa poin penting tentang Sigmund Freud. Yang pertama di sini ada pendiri psikoanalisis. Nah, Freud ini dianggap sebagai pendiri psikoanalisis yang dimana dia itu memberikan sebuah teori dan metode terapeutik yang menggali konsep-konsep seperti alam bawah sadar, dorongan seksual, dan konflik psikologis sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang kedua di sini ada struktur kepribadian. Nah, Freud ini mengembangkan teori tentang struktur kepribadian yang kita kenal, yaitu ada tiga ya, yaitu id yang merupakan nafsu, kedua ego yang mana realitas, dan super ego yang merupakan moralitas. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan dunia luar dan mengelola dorongan-dorongan internal. Nah, yang ketiga, fase-fase perkembangan psikososial. Nah, Freud juga mengembangkan teori tentang fase-fase perkembangan psikososial yang mencakup fase-fase seperti oral, anal, dan genital. Nah, teori ini menyoroti pentingnya pengalaman awal dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, yang keempat yaitu metode terapi psikoanalisis. Nah, psikoanalisis adalah metode terapi yang berfokus pada pemahaman konflik dan masalah bawah sadar. Nah, terapi ini melibatkan analisis bicara, di mana pasien ini akan berbicara tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka untuk menggali isu-isu yang mungkin tersembunyi dalam alam bawah sadar mereka. Nah, yang kelima, kontribusi terhadap psikologi. Nah, ada banyak karya-karya Freud yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang pikiran manusia, seperti pengaruh alam bawah sadar terhadap tindakan dan juga keputusan, meskipun beberapa konsepnya ini telah menjadi bahan ajar, bahan diskusi, dan kontroversi warisannya dalam psikologi, tetap di mana psikologi ini akan tetap signifikan. Nah, yang keenam itu kritik dan pengembangan. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan dan psikoterapis yang dia mengkritik dan mengembangkan konsep-konsep Freud. Nah, yang dimana psikoanalisis ini telah mengalami evolusi dan variasi seperti psikoanalisis modern, psikodinamik, dan terapi psikodinamik. Nah, kritik-kritiknya ini banyak yang tidak sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh teori Sigmund Freud, yang dimana perilaku manusia itu didorong karena adanya perilaku seks, dan para pencetus teori ini beranggapan bahwa Sigmund Freud ini merupakan orang yang merupakan hypersex, karena kalau dia membahas tentang seks, dia itu sangat mendalami begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas biografi dari Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia. Sekarang itu Republik Ceko. Nah, dan juga dia itu meninggal pada tanggal 23 September pada tahun 1939 di London. Nah, di Inggris ya. Nah, Freud ini adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu psikologi dan psikoanalisis. Nah, berikut sini ada penggambaran singkat tentang biografi Sigmund Freud. Nah, pertama itu awal hidup. Nah, Sigmund Freud ini dia lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang saat ini merupakan bagian dari Republik Ceko. Nah, ia lahir dengan nama Sigismund Shlomo Freud. Nah, Freud ini merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara loh dalam keluarga Yahudi yang besar. I hate that.
Nah, ayahnya Jakob Freud adalah seorang pedagang wol yang berkecukupan yang mapan begitu ceritanya. Nah, sementara ibunya ini, Amalia Freud, adalah seorang ibu rumah tangga yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Wah, pantas ya Freud ini sangat pintar karena ya ibunya sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Nah, sehingga Freud ini dia itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang multikular, di mana di situ itu beragam bahasa dan budaya saling berbaur. Nah, saat masih muda, ia menunjukkan minat pada studi sastra dan ilmu alam. Nah, pada usia 17 tahun, ia pindah ke Wina, Australia, untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Wina. Nah, di situ ia memutuskan untuk mempelajari kedokteran. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai keluarga dari Sigmund Freud. Nah, jadi keluarga Sigmund Freud ini adalah keluarga yang paling terkenal karena kontribusi Freud dalam bidang psikoanalisis. Nah, yang dimana kita akan mengenal beberapa keluarga dari Sigmund Freud. Yang pertama dari Sigmund Freud sendiri yang merupakan kepala keluarga. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, Sigmund Freud ini adalah bapak psikoanalisis. Nah, dia adalah seorang ilmuwan, psikiater, dan penulis terkenal yang mengembangkan teori-teori psikoanalisis yang mempengaruhi pemahaman kita tentang pikiran dan perilaku manusia. Nah, yang kedua ada Martha Freud, 1800 dia itu hidup dari 1861 kemudian sampai 1951. Nah, jadi Martha Freud ini adalah istri dari Sigmund Freud dan juga merupakan seorang penulis dan penyunting yang mendukung pekerjaan suaminya. Jadi ini Sigmund dan Martha di sini mereka itu memiliki 6 anak bersama. Nah, terus adapun anak-anak dari Sigmund Freud, nah di sini saya cuma mengambil 2 saja, yaitu yang paling terkenal Anna Freud. Nah, Anna Freud ini adalah salah satu anak dari Sigmund Freud yang mengikuti jejak ayahnya dalam psikologi. Nah, dia adalah seorang psikolog anak yang terkenal dalam mengembangkan konsep psikoanalisis anak. Nah, kemudian yang kedua itu ada anaknya bernama Oliver Freud. Nah, Oliver Freud ini adalah salah satu anak Sigmund Freud yang menjadi insinyur sipil dan bekerja di bidang perencanaan kota. Nah, kemudian ada satu cucu, yaitu namanya Lucian Freud, yang merupakan cucu dari Sigmund Freud dan dikenal sebagai pelukis realis terkenal. Nah, karya seninya ini sudah terkenal karena lukisan potret manusia yang sangat intens. Karena dulu-dulu itu kan masih kalau tentang melukis manusia itu kayak masih belum jelas. Nah, tapi dengan bakat Lucian Freud ini yang dia miliki itu dalam melukis itu dia sangat bagus. Jadi dia itu terkenal karena hasil lukisannya. Nah, kemudian jadi secara keseluruhan ini keluarga Freud ini memainkan peran penting dalam perkembangan psikoanalisis dan memiliki pengaruh yang luas dalam berbagai bidang seni dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun biografinya yang ketiga yaitu perkembangan karir. Nah, Freud meraih gelar dokternya pada tahun 1881 dan kemudian ia bekerja di Rumah Sakit Umum Wina, mengkhususkan diri dalam bidang neurologi. Nah, pada awal karirnya, ia bekerja dengan Dr. Joseph Breuer, yang merupakan teman sejawatnya, untuk meneliti kasusnya Anna O ya, yang menjadi salah satu dasar pengembangan teknik psikoanalisis. Nah, pada tahun 1886, Freud ini membuka praktek kedokteran pribadinya di Wina dan mulai mengembangkan teori psikoanalisisnya yang revolusioner. Nah, jadi Freud ini dia itu bekerja di rumah sakit dan institusi medis selama karirnya. Dan juga ia itu memperoleh beragam pengalaman klinis. Nah, jadi pada awal karirnya, ia tertarik pada hipnosis dan pengaruhnya terhadap pengobatan psikis. Nah, yang keempat, psikoanalisis. Nah, pada awal abad ke-20, Freud ini mengembangkan teori-teori psikoanalisis yang merupakan dasar dari pandangan dan metode psikoanalisis. Nah, Freud ini dia itu berfokus pada peran tak sadar, dorongan-dorongan seksual, dan konflik psikologis dalam perkembangan manusia. Nah, adapun yang kelima itu konsep-konsepnya yang paling terkenal. Nah, salah satu yang terkenal itu yang dikembangkan oleh Freud itu yang merupakan struktur kepribadiannya yang seperti kita bahas tadi, yaitu terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, dia juga itu mengembangkan teori tentang fase-fase perkembangan psikososial seperti fase oral, anal, dan genital, dan juga lainnya. Nah, yang keenam, karyanya. Nah, salah satu karya paling terkenal yang dikeluarkan oleh Freud adalah buku. Nah, bukunya ini dia itu berjudul The Interpretation of Dreams, Interpretasi Mimpi, yang diterbitkan pada tahun 1899.
Nah, karyanya ini termasuk The Psychopathology of Everyday Life, psikopatologi kehidupan sehari-hari, dan The Three Essays on the Theory of Sexuality. Nah, 3 essay tentang teori seksualitas. Nah, itu merupakan karya yang paling terkenal yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud. Nah, kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu konsep dasar dan filosofi. Nah, Sigmund Freud adalah seorang pemikir yang terkenal karena telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan psikoanalisis. Nah, suatu teori yang memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, pikiran, dan juga kehidupan emosional manusia. Nah, untuk memahami filosofi psikoanalis Freud itu, nah kita perlu melihat konsep-konsep dasarnya. Nah, berikut ada yang saya paparkan mengenai konsep dasar filosofi psikoanalisis Freud. Yang pertama itu ada alam bawah sadar, unconscious mind. Nah, salah satu konsep paling mendasar dalam psikoanalis Freud adalah alam bawah sadar. Freud percaya bahwa sebagian pikiran, perasaan, dan dorongan manusia terdapat di luar kesadaran kita. Nah, alam bawah sadar inilah yang berisi hal-hal yang tersembunyi dan tidak dapat diakses secara langsung. Tetapi mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Nah, Freud mengklasifikasikan alam bawah sadar ini menjadi 2 bagian, yaitu ada alam bawah sadar pribadi, personal unconscious, yang berisi pengalaman hidup individu, dan alam bawah sadar kolektif. Dan juga ada alam bawah sadar kolektif, yaitu collective unconscious, yang mencakup konsep dan pengetahuan umum yang diwariskan melalui budaya dan sejarahnya. Nah, adapun struktur kepribadian Freud, the structure of personality, yang seperti kita tahu ada 3, yaitu id, ego, dan superego, yang mungkin akan dibahas di bagian struktur kepribadian aja ya. Nah, kita masuk yang bagian ketiga, yaitu konflik kepribadian, psik-konflik. Nah, menurut Freud, konflik antara id, ego, dan superego adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Nah, konflik ini terutama berkaitan dengan bagaimana ego kita itu mencoba memediasi antara dorongan-dorongan id dan tuntutan moral superego. Jadi, ketidakseimbangan dalam konflik ini dapat menyebabkan kecemasan dan juga gangguan psikologis. Nah, yang keempat, fase-fase perkembangan psikoseksual atau psychosexual development stage. Nah, Freud mengajukan teori tentang fase-fase perkembangan psikoseksual yang mencakup fase-fase seperti oral, anal, phalic, placenta, dan genital. Nah, setiap fase ini melibatkan konflik yang berkaitan dengan perkembangan organ genital dan penguasaan dorongan seksual. Nah, Freud percaya bahwa pengalaman selama fase-fase ini dapat memiliki jangka panjang pada kepribadian individu. Nah, yang kelima, pertahanan diri, defense mechanism. Freud juga menggambarkan konsep pertahanan diri yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan dan konflik bawah sadar. Contoh pertahanan diri termasuk represi, menghalau pikiran atau perasaan yang tidak diinginkan dari kesadaran, seperti penyangkala, proyeksi, dan lainnya. Nah, yang keenam, psikoanalisis sebagai metode terapi, psychoanalysis as a therapy. Nah, selain sebagai teori, psikoanalisis juga diterapkan sebagai metode terapi. Terapi psikoanalisis ini melibatkan klien untuk berbicara secara terbuka tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Sehingga terapis ini dapat membantu klien untuk menjelajahi konflik bawah sadar dan menemukan solusi untuk masalah mereka. Nah, yang ketujuh ada kritik dan pengembangan. Konsep-konsep psikoanalisis ini menjadi subjek kritik dan modifikasi selama bertahun-tahun. Nah, beberapa kritikan mengenai kurangnya bukti empiris yang kuat untuk teori-teori Freud, seperti tentang orang itu bersikap karena dorongan seks, ya mungkin orang-orang menganggap tidak ada atau kurangnya bukti yang empiris, sehingga Freud ini telah mendorong perkembangan aliran psikologi lain seperti psikologi kognitif dan perilaku. Jadi yang ke-8, warisan Freud dalam psikologi dan budaya. Nah, meskipun ada perdebatan antara tentang banyaknya aspek psikoanalis Freud, nah pengaruhnya dalam psikologi, psikiatri, dan budaya tetap signifikan loh. Nah, konsep-konsep ini seperti alam bawah sadar, pertahanan diri, dan analisis bicara telah menjadi bagian integral dalam pemahaman psikologi manusia. Jadi, secara keseluruhannya ini pemikiran Sigmund Freud dan psikoanalisnya telah membantu membuka pintu untuk memahami kompleksitas manusia, dan meskipun konsep-konsepnya telah dikritik dan banyak juga dimodifikasi seiring berjalannya waktu, tapi warisannya ini tetap ada dalam bidang psikologi dan juga filsafat, seperti saya pelajari saat ini. Dan kita masuk di struktur kepribadian. Nah, seperti yang kita ketahui, struktur kepribadian itu ada 3 ya, id, ego, dan superego. Yang dimana ketiga ini adalah konsep psikoanalitik yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, yang merupakan seorang yang paling terkenal. Nah, mereka merupakan 3 komponen utama dalam teori struktur kepribadian. Nah, yang pertama,
ada id. Nah, id ini adalah aspek dasar dan primitif kepribadian. Nah, id ini beroperasi berdasarkan prinsip kepuasaan segera dan bertanggung jawab atas dorongan-dorongan naluriah dan insting-insting dasar, seperti keinginan seksual dan juga agresi. Id ini tidak terpengaruh oleh moral atau kenyataan. Ia adalah komponen pertama dalam struktur kepribadian, dan ini adalah aspek yang paling primitif, yang paling berbahaya. Nah, id ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kesenangan, pleasure principle. Nah, ini berarti bahwa id ini mencari pemenuhan kebutuhan segera tanpa memiliki konsekuensi atau pertimbangan moral. Jadi, id ini berisi dorongan-dorongan dasar untuk mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, bahkan id ini dia itu tidak tunduk pada realitas atau moralitas, sehingga ini adalah reservoir dorongan-dorongan bawah sadar yang mendorong individu untuk mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti contoh sederhananya, bayi yang merasa lapar pasti akan menangis dan juga mengharapkan makanan dengan segera. Nah, tapi mereka itu tidak peduli jika ini tidak nyaman bagi kedua orang tuanya atau jika saat makannya belum tiba. Jadi ini dia itu alam bawah sadar itu yang harus dipenuhi. Bagaimanapun itu resikonya, itu tidak akan peduli, dan itu akan berusaha untuk menggapai sesuatu dan tanpa melihat konsekuensinya dan konsekuensinya dan efeknya begitu. Nah, yang kedua ada ego. Nah, ego adalah komponen yang berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Ego ini berusaha untuk memenuhi keinginan id dalam cara yang realistis dan sosialmente diterima. Ini mencoba mencapai keseimbangan antara kepuasan insting id dan persyaratan dunia luar. Nah, ego juga mengembangkan pertahanan diri untuk mengatasi konflik internal. Nah, ego adalah komponen kedua dalam struktur kepribadian dan beroperasi berdasarkan prinsip reality principle. Ego ini bertindak sebagai mediator antara id dan realitas eksternal. Nah, ini mencoba memenuhi kebutuhan id dengan cara yang sesuai dengan kenyataan dan norma sosial. Nah, ego berfungsi untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengevaluasi tindakan. Hal ini membantu individu untuk beradaptasi dengan dunia nyata dan memediasi konflik antara dorongan-dorongan bawah sadar id dan tuntunan moral super ego. Contoh sederhananya, ketika seseorang merasa lapar saat sedang di tempat kerja. Kemudian ego ini mereka akan menunggu saat makan siang atau istirahat untuk makan, bukan langsung makan di meja kerja. Meskipun mereka mungkin ingin mau sekali, tapi ego ini akan mempertimbangkan norma-norma sosial dan kenyataan lingkungan kerja. Jadi ini dia itu bagaimana dia bisa menyatakan apa yang diinginkan oleh bagaimana dia memunculkan, bagaimana dia bisa memperoleh yang diinginkan oleh yang ketiga itu super ego. Nah, kalau super ego ini adalah komponen yang ketiga dalam struktur kepribadian. Ini berisi aturan-aturan norma dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh masyarakat dan lingkungan individu. Nah, super ego ini adalah suara hati nurani dan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu sesuai dengan prinsip moralnya. Nah, super ego ini terbagi menjadi dua loh. Nah, ada ego ideal, yang dimana bagian dari super ego yang mencakup standar-standar positif dan aspirasi individu. Nah, hal ini bisa menciptakan tujuan dan standar yang ingin dicapai oleh individu. Kemudian kedua, kepribadian moral conscience. Ini adalah bagian dari super ego yang berisi aturan moral dan hukuman internal. Ini memaksa individu untuk menghindari tindakan-tindakan yang dianggap salah atau tidak etis. Nah, contoh sederhananya itu ketika seseorang merasa tergoda untuk mencuri barang di toko. Nah, super ego ini mereka akan mencegah tindakan tersebut karena aturan moral yang ditanamkan oleh masyarakat dari kecil, dan norma etika ini sangat, kalau kita lakukan pasti kita akan malu karena kita sudah tahu etika yang diajarkan itu bagaimana. Nah, super ego ini memaksa individu untuk menghindari tindakan yang dianggap salah atau tidak etis, sehingga super ego ini kayak dianggap malaikat alam bawah sadar kita gitu. Nah, kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Nah, menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pribadi manusia ini dapat dilihat dalam konteks konsep struktur kepribadian yang terdiri dari 3 komponen utama, yang seperti bahas tadi, seperti id, ego, dan superego. Freud ini tidak eksplisit mengklasifikasikan kepribadian sebagai ini pribadi sehat atau tidak, tapi dalam teori psikoanalisisnya ini kita dapat melihat ciri-ciri pribadi yang lebih sehat atau kurang sehat berdasarkan cara 3 komponen ini berinteraksi dan sejauh mana individu ini dapat mengatasi konflik internalnya. Nah, berikut bagaimana cara memahami seseorang itu memiliki pribadi sehat dan tidak sehat dalam konteks teori psikoanalisis. Nah, pribadi sehat itu seseorang memiliki keseimbangan. Yang pertama ya, seseorang itu memiliki keseimbangan antara id, ego, dan superego. Dan individu yang memiliki pribadi yang lebih sehat dapat mencapai keseimbangan yang baik antara dorongan-dorongan alam sadar seperti id, pertimbangan realitas, dan norma sosial ego, dan nilai-nilai moral superego. Yang kedua, seseorang memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik.
Nah, pribadi yang sehat pasti akan mampu mengatasi konflik ini secara tuntutan id yang berasal dari dorongan-dorongan alam bawah sadar dengan nilai-nilai dan norma sosial super ego. Mereka ini dapat mampu menemukan solusi yang memadai dan adaptif untuk melalui mediasi ego. Yang ketiga, kualitas antisipasi. Nah, pribadi yang sehat pasti memiliki kemampuan untuk memahami dan meramalkan konsekuensi tindakan mereka. Mereka ini dapat mengantisipasi dampak dari tindakan mereka terhadap diri mereka sendiri dan juga dengan orang lain. Yang keempat, kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial yang berfungsi pasti akan menjalin hubungan sosial yang sehat dan juga saling mendukung dan saling berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. Nah, yang kelima, adaptasi terhadap perkembangan tahap hidup. Nah, individu yang memiliki pribadi yang sehat pasti mampu beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan mereka seiring berjalannya waktu dan mengatasi konflik yang muncul selama tahapan perkembangan psikoseksual yang berbeda. Nah, yang poin kedua, pribadi tidak sehat. Nah, di sini yang pertama itu ketidakseimbangan struktur kepribadian. Pribadi yang tidak sehat itu cenderung memiliki ketidakseimbangan antara id, ego, dan super egonya. Mereka itu mungkin terlihat didorong oleh dorongan-dorongan alam bawah sadar id atau terlalu terkurung oleh norma dan aturan moral super egonya. Nah, yang kedua, konflik internal yang tidak teratasi. Nah, pribadi yang tidak sehat mungkin akan kesulitan mengatasi konflik internal yang dapat menghasilkan kecemasan, ketidakstabilan emosional, dan perilaku yang tidak sehat. Nah, yang ketiga, pertahanan diri yang maladaptif. Nah, individu yang tidak sehat dapat mengandalkan pertahanan diri yang maladaptif seperti penyangkalan, proyeksi, atau pemindahan untuk menghadapi konflik dari emosi yang tidak diinginkan. Yang keempat, gangguan hubungan sosial. Nah, pribadi yang tidak sehat mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Nah, biasanya dia itu menjadi terlalu otonomis, atau dia itu merasa dia itu selalu tergantungan terhadap orang lain sehingga dia itu tidak bisa mandiri begitu. Yang kelima, keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan tahapan hidup. Nah, individu yang tidak sehat mungkin akan mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan pada tahap-tahap tertentu dalam kehidupan mereka yang dapat mengakibatkan masalah dalam kepribadian mereka. Jadi, teman-teman, penting untuk diingat bahwa konsep pribadi yang sehat dan tidak sehat dalam psikoanalisis Freud adalah konsep yang bersifat spekulatif dan kompleks. Selain itu, perkembangan kepribadian adalah proses yang terus berjalan dan individu dapat bergerak antara kondisi yang lebih sehat dan kurang sehat sepanjang hidup mereka. Terapi psikoanalisis serta pendekatan terapi lainnya dapat membantu individu dalam memahami dan mengatasi konflik internal yang dapat mengganggu keseimbangan dan kepribadian mereka. Ya, mungkin itu saja mengenai teori Sigmund Freud. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tokoh yang kedua. Di sini ada Carl Gustav Jung. Nah, siapa sih ini Carl Gustav Jung? Nah, jadi Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikolog Swiss yang terkenal karena mengembangkan psikologi analitik Jungian. Nah, awal karir dan hubungan dengan Freud itu berjalan dengan realistis. Nah, awalnya Carl Gustav Jung ini merupakan murid dari Sigmund Freud dan Sigmund Freud merupakan guru dari Carl Gustav Jung. Dan mereka ini berdua saling berkontribusi dalam pengembangan awal psikoanalisis dan menjalin hubungan yang profesional dengan Freud selama beberapa tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, Carl Gustav Jung setelah mendapatkan pembahasan mengenai teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dia itu beranggapan bahwa tidak seperti itu. Dan kemudian Carl Gustav Jung ini mengeluarkan pendapatnya sendiri, sehingga terjadilah perdebatan antara guru dan murid. Dan di mana Sigmund Freud ini dia bilang kita ini berperilaku karena adanya dorongan seksual. Namun Carl Gustav Jung ini sebaliknya berkata tidak seperti itu. Nah, jadi ada saling bertentangan dan saling berlempar-lempar argumen sehingga akhirnya keduanya ini memisahkan hubungan profesional mereka. Jadi Jung pergi sendiri, Sigmund Freud juga pergi sendiri begitu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai biografi dari Carl Gustav Jung. Jadi seperti yang kita ketahui, Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikiater dan psikolog Swiss yang dikenal sebagai pendiri aliran psikologi analitik Jungian. Jung memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan psikologi, terutama dalam pemahaman alam bawah sadar kolektif dan simbolisme. Dia percaya kayak simbol gitu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan biografi yang lebih jelas mengenai tentang Carl Gustav Jung. Nah, di sini poin pertama, awal kehidupan. Nah, bagaimana sih awal kehidupannya? Nah, Carl Gustav Jung ini dia lahir pada tanggal 26 Juli pada tahun 1875 di Kesswil, Swiss.
Nah, ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dalam keluarga pasangan Paul Eccles Jung dan Emily Presworth Jung. Nah, ayahnya ini adalah seorang pendeta gereja di Swiss dan merupakan seorang profesor. Nah, sementara ibunya adalah seorang wanita yang sangat religius dan menderita gangguan jiwa. Nah, pengaruh kedua orang tuanya ini dia uh, sangat mempengaruhi perkembangan pribadi dan minat psikologis dari Jung. Nah, adapun poin kedua yaitu pendidikan dan awal karir. Nah, pertama, Jung ini menghadiri sekolah kedokteran di Universitas Basel dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Zurich. Di Zurich, dia belajar bahwa bimbingan Eugen Bleuler, seorang psikiater terkenal yang memperkenalkan konsep skizofrenia. Nah, kemudian pada tahun 1900, Jung menerima gelar dokternya dan memulai karir medisnya, dan juga ia bekerja di rumah sakit mental dan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak dan juga berharga dalam bidang psikiatri. Nah, poin selanjutnya itu hubungan dengan Freud dan psikoanalisis. Jadi, Jung pertama kali ini bertemu Sigmund Freud pada tahun 1907. Keduanya ini, mereka saling mengembangkan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati satu sama lain. Nah, Jung ini menjadi bagian dari kelompok Freud yang disebut Kreis, yang terdiri dari para ahli psikoanalisis terkemuka yang paling terkenal. Selama beberapa tahun, Jung dan Freud saling bekerja sama, dan Jung membuat kontribusi signifikan dalam perkembangan awal psikoanalisis. Namun, perbedaan pandangan teoritis antara keduanya mulai muncul, terutama seputar peran seksualitas dalam perkembangan manusia. Jadi Jung ini dia tidak sependapat dengan argumennya Freud yang mengatakan manusia itu bertingkah laku karena adanya dorongan seks gitu. Selanjutnya yaitu psikologi analitik Jungian. Nah, setelah mereka berpisah dari Freud pada tahun 1913, nah di sini Jung mulai mengembangkan psikologi analitik Jungian menurut versinya sendiri. Psikologi ini menekankan pentingnya pemahaman alam bawah sadar kolektif dan simbolisme dalam kehidupan manusia. Dan juga Jung memperkenalkan konsep alam bawah sadar yang kolektif yang mencakup simbol-simbol dan archetype yang bersifat universal di seluruh budaya. Ia percaya bahwa manusia ini memiliki warisan simbolis bersama yang mencerminkan pengalaman kolektif sepanjang sejarahnya. Nah, ia juga mengembangkan teori kepribadian yang melibatkan 4 fungsi kognitif yang utama yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan juga sensasi. Dan 2 orientasi yang merupakan ekstrovert dan introvert. Nah, poin selanjutnya simbolisme dan mitos. Nah, di sini Jung ini sangat tertarik pada simbol dan mitos-mitos yang dia percaya yang di mana simbol-simbol ini akan mencerminkan aspek-aspek dari psikologi manusia. Ia menggali berbagai mitos yang ada di beberapa budaya termasuk mitos-mitos agama untuk memahami alam bawah sadar manusia. Nah, poin selanjutnya kontribusi dalam psikoterapi. Nah, psikoterapi ini berdasarkan psikologi analitik Jungian yang mendasarkan terapi pada pemahaman alam bawah sadar seperti simbolisme dan pemahaman diri yang lebih dalam. Nah, pendekatan ini sering digunakan oleh Jung dalam psikoterapi individu. Nah, poin selanjutnya ada pun karya-karya terkenal dari Carl Gustav Jung. Nah, beberapa karya yang terkenal dari Carl Gustav Jung ini yang paling terkenal itu Man and His Symbols, yaitu manusia dan simbolnya, dan juga ada psychological types, tipe psikologis, dan memories, dream, reflection, kenangan, mimpi, dan refleksi. Nah, ketiga karya ini merupakan karya yang paling terkenal yang dikeluarkan oleh Carl Gustav Jung. Nah, ada pun pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar dari filosofi teori Carl Gustav Jung. Jadi, Carl Gustav Jung ini mengembangkan sejumlah konsep dasar dalam psikologi analitik Jungian yang menjadi bagian dasar pemahaman tentang alam bawah sadar dan perkembangan kepribadiannya. Nah, berikut adalah beberapa konsep dasar terkenal dari teori Jung. Nah, yang pertama di sini ada alam bawah sadar kolektif. Salah satu konsep paling terkenal yang dikemukakan oleh Jung adalah alam bawah sadar kolektif. Ini adalah lapisan alam bawah sadar yang berisi simbol-simbol, archetype, dan pola-pola pikiran yang bersifat universal di seluruh budaya. Nah, Jung percaya bahwa ini adalah bagian dari pengalaman kolektif umat manusia yang melekat dalam alam bawah sadar. Misalkan ada sebuah tradisi, sehingga tradisi itu yang yang mempengaruhi tingkah laku kita. Misalkan kalau kita kenal di sini itu tradisi budaya seperti pamali. Nah, sehingga pamali ini karena kita ketahui tentang pamali itu merupakan kebiasaan buruk, jadi kita ini sadar dan menghindari hal-hal yang menunjukkan aktivitas pamali. Misalkan tidak boleh potong kuku di malam hari, tidak boleh duduk depan pintu dan lain sebagainya yang memiliki larangan tersebut yang memiliki arti atau makna, sehingga kenapa kita tidak boleh melakukan hal tersebut, karena misalkan potong kuku tengah malam, nah itu pamali kan. Nah, karena kenapa kalau potong kuku tengah malam, mungkin karena gelap suasananya, jadi nanti kalau tidak terlihat akan berdarah gitu.
Begitu menurut saya. Nah, yang ketiga ada introvert dan extrovert. Nah, Jung di sini mengembangkan teori kepribadian yang melibatkan dua orientasi utama, yaitu introvert dan extrovert. Nah, orang yang introvert itu dia itu lebih berfokus pada dunia eksternal dan memiliki kecenderungan untuk mencari energi dan refleksi diri. Sementara orang yang extrovert, dia ini lebih berfokus pada dunia eksternal dan mendapatkan energi dari interaksi sosial. Nah, yang keempat, fungsi kognitif. Nah, di sini Jung mengidentifikasi 4 fungsi kognitif yang utama digunakan individu dalam pemrosesan informasi. Nah, pikiran berfokus pada pikiran rasional yang pertama. Kedua, perasaan, yang dimana berfokus pada emosi dan nilai. Yang ketiga, intuisi, yang dimana berfokus pada pemahaman yang lebih dalam. Dan yang keempat, sensasi, berfokus pada pengalaman sensori. Nah, poin kelima, Jung memperkenalkan konsep kompleks yang merupakan pola emosi, pemikiran, dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman emosional atau situasi tertentu. Nah, kompleks dapat mempengaruhi perilaku individu dan muncul dalam berbagai konteks. Nah, yang keenam, individuasi. Individuasi adalah proses perkembangan kepribadian yang diusulkan oleh Jung. Ini adalah proses di mana individu ini berusaha untuk menyatukan berbagai aspek diri mereka, termasuk aspek yang muncul dari alam bawah sadar. Tujuannya ya untuk mencapai kesadaran yang lebih besar dan keseimbangan psikologisnya. Yang ketujuh, proses analitik. Jung mengembangkan metode terapeutik yang disebut proses analitik yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami alam bawah sadar. Nah, proses ini melibatkan seperti mimpi, asosiasi bebas, dan refleksi pribadi. Yang ke-8, dinamika psikis. Jung menggambarkan dinamika psikis sebagai perjuangan antara berbagai aspek kepribadian seperti ego, id, dan superego, karena ketiga konsep ini mirip dengan konsep serupa dalam teori Freud. Yang ke-9, simbolisme dan mitos. Jung juga sangat tertarik pada simbolisme dan mitos, dan juga ia percaya bahwa simbol-simbol ini akan mencerminkan aspek-aspek dari psikologi manusia. Ia menggali berbagai mitos dan mitos-mitos agama dan budaya untuk memahami alam bawah sadar manusia. Nah, jadi konsep-konsep ini adalah inti dari psikologi analitik Jungian yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas dan keragaman manusia, serta peran alam bawah sadar dalam pengembangan kepribadian dan pemahaman diri manusia. Nah, selanjutnya struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Jadi, dia ini mengembangkan teori kepribadian yang membedakan dari teori-teori psikologi lainnya. Teori kepribadiannya ini menggambarkan struktur kepribadian sebagai sebuah kompleks interaksi antara berbagai unsur psikologis. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Tapi tidak jauh beda dengan pendapat dari Sigmund Freud. Yang pertama ada ego. Nah, ego dalam teori Jungian ini, dia ini mewakili pusat kesadaran individu. Nah, ini adalah bagian kepribadian yang berhubungan dengan realitas eksternal dan menjadi pusat dari kesadaran, identitas, dan pengendalian diri. Nah, dan menurut Jungian, ego ini berfungsi sebagai mediasi antara dorongan-dorongan bawah sadar dari id dan aturan moral dari superego. Nah, ini juga adalah kepribadian yang memungkinkan individu akan berinteraksi dengan dunia luar dan membuat keputusan yang rasional. Contoh sederhana, misalkan ketika seorang berada dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan seperti memilih antara dua pekerjaan yang berbeda, namun ego mereka di sini akan terlibat. Kemudian ego di sini akan membantu mereka mempertimbangkan pro dan kontra. Kemudian ego ini mengevaluasi pilihan, dan kemudian ego ini membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Nah, yang kedua, id. Id dalam teori Jungian ini lebih dikenal sebagai alam bawah sadar pribadi dan mewakili bagian bawah sadar individu yang mengandung dorongan-dorongan dasar, hasrat, dan insting. Ini mencakup aspek-aspek seperti hasrat seksual, agresi, dan dorongan primitif lainnya. Id bertindak tanpa hambatan moral dan beroperasi di luar kesadaran individu. Jadi, Jung di sini percaya bahwa memahami dan menginteraksi elemen-elemen ini dari id adalah bagian penting dari proses individuasi. Nah, contoh sederhananya itu, contoh dari id dalam tindakan mungkin terlihat ketika ada seseorang merasa lapar dan mulai mencari makanan tanpa mempertimbangkan moral atau etika. Hasrat untuk makan adalah ekspresi dari id yang beroperasi dari luar kesadaran individu. Nah, jadi kalau kita mau makan itu merupakan id. Kita merasa lapar itu id. Nah, kemudian 3, superego. Superego adalah bagian kepribadian yang mengandung norma-norma sosial, nilai-nilai, dan aturan sosial. Ini mencerminkan internalisis norma-norma yang diajarkan oleh masyarakat dan budaya. Nah, jadi superego berfungsi ini untuk mengendalikan perilaku individu dan mengarahkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai moral-moral yang mereka tanamkan dari dulu. Dan juga Jung juga menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek dari superego dalam proses individuasi. Contoh sederhana, misalkan seseorang ini merasa cemas. Nah, ketika dia mempertimbangkan untuk berbohong dalam situasi tertentu, tetapi akhirnya memilih untuk jujur karena nilai-nilai moral yang ditanamkan mereka dan hal tersebut terinternalisasi, kemudian di sini superego akan memainkan peran dalam mengendalikan perilaku, sehingga individu ini sesuai dengan norma sosial dan moralnya. Jadi intinya itu superego itu kayak melekat pikiran kita yang membuat kita ini bertindak sebagaimana mestinya.
Kemudian poin yang keempat itu ada alam bawah sadar kolektif. Nah, konsep utama dalam teori kepribadian Jung adalah alam bawah sadar kolektif. Ini adalah lapisan alam bawah sadar yang mencakup simbol-simbol dan archetype yang bersifat universal di seluruh budaya. Nah, alam bawah sadar kolektif ini akan membuka individu dengan pengalaman kolektif mereka dan mewakili warisan simbolis secara bersamaan. Dan juga ini bisa mempengaruhi seperti mimpi, mitos, dan simbolisme dalam pemikiran manusia. Contoh sederhananya ya, salah satu contoh yang paling terkenal yaitu dalam simbol archetype sebagai ibu sebagai figur pelindung dan pemberi kehidupan. Nah, banyak budaya memiliki mitos atau gambaran archetype ini seperti Dewi Ibu dalam mitologi Yunani atau Maria dalam agama Kristen. Nah, ini mencerminkan simbol universal yang hadir dalam berbagai budaya. Yang kelima, fungsi kolektif. Nah, dalam teori kepribadian Jung, individu memiliki 4 fungsi kolektif utama yang digunakan untuk memproses informasi, seperti pikiran, perasaan, intuisi, dan juga sensasi. Nah, fungsi kolektif ini akan berkontribusi pada cara individu merasakan, memahami, dan merespon dunia. Nah, masing-masing individu akan memiliki kecenderungan untuk mengenalkan salah satu beberapa fungsi kolektif ini secara dominan dalam pemikirannya. Oke, contoh sederhananya itu misalkan seseorang yang cenderung mengenalkan fungsi kognitif perasaan akan lebih peka terhadap perasaan dan nilai pengambilan keputusan. Nah, di sini mereka mungkin akan lebih memprioritaskan bagaimana suatu keputusan mempengaruhi perasaan mereka dan juga orang lain. Dan mereka di sini istilahnya itu kayak tidak enakan gitu. Nah, kemudian 6, orientasi introvert dan extrovert. Jung mengklasifikasikan individu dalam 2 orientasi utama yaitu introvert dan juga extrovert. Nah, orang yang introvert ini lebih berfokus pada dunia internalnya, cenderung dia ini mencari energi dan dari refleksi dirinya sendiri. Dan mungkin dia ini cenderung lebih pemalu. Nah, sementara orang yang extrovert di sini lebih fokus pada dunia eksternal dan juga mendapatkan energi dari interaksi sosial dan lebih terbuka terhadap orang lain. Contoh sederhananya sebagai contoh, individu dengan orientasi ekstrovert mungkin merasa lebih nyaman dalam situasi sosial dan mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. Mereka mungkin lebih suka menghadiri pesta atau pertemuan sosial. Nah, di sisi lain, individu dengan orientasi introvert mungkin merasa akan lebih nyaman dengan situasi yang melibatkan refleksi dirinya seperti membaca buku di rumah. Intinya, dia lebih senang kalau sendiri atau sepi. Nah, jadi struktur kepribadian dalam teori Jung ini adalah dinamis dan individu mungkin lebih memiliki dominan dalam berbagai elemen ini. Nah, pemahaman dan integrasi elemen-elemen ini adalah tujuan utama dalam proses integrasi yang merupakan upaya untuk mencapai kesadaran yang lebih besar dan keseimbangannya dalam psikologis. Nah, dengan memahami struktur ini, Jung berharap individu dapat mencapai keseimbangan yang lebih besar antara kesadaran dan alam bawah sadar, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perkembangan pribadi yang lebih utuh dan kesadaran yang lebih mendalam. Nah, kita masuki yang keempat yaitu contoh pribadi sehat dan tidak sehat. Nah, kalau Gustav Jung secara tidak langsung dia merumuskan konsep kepribadian sehat dan tidak sehat dalam cara yang sama dengan teori-teori kepribadian modern. Namun di sini kita dapat menggambarkan beberapa ciri-ciri umum kepribadian dianggap sebagai sehat dan tidak sehat berdasarkan prinsip-prinsip dari teori Jung. Nah, perlu diingat bahwa kepribadian adalah spektrum dan individu dapat menunjukkan berbagai tingkat kesehatan dalam berbagai aspek kepribadian mereka. Berikut adalah gambaran umum kepribadian sehat menurut Jung. Yang pertama, integrasi fungsi kognitif. Nah, individu dengan kepribadian sehat cenderung mampu mengintegrasikan keempat fungsi kognitif seperti pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi dengan seimbang. Jadi mereka ini menyeimbangkan dan juga menggunakan fungsi-fungsi ini sesuai dengan kebutuhan dan situasinya. Nah, yang kedua, keseimbangan introvert dan extrovert. Nah, kepribadian sehat mungkin menunjukkan keseimbangan antara introvert dan extrovert. Mereka ini dapat menikmati waktu sendiri atau untuk merefleksikan dan juga merasa nyaman dalam interaksi sosial. Yang ketiga, pemahaman dan penerimaan diri. Nah, individu yang sehat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan menerima berbagai aspek kepribadian mereka, termasuk aspek-aspek alam bawah sadar. Nah, di sini mereka mampu menghadapi ketidaksempurnaan mereka dengan penerimaannya. Nah, keempat, penggunaan simbolisme dan mitos yang positif. Nah, individu yang sehat mungkin akan menggunakan simbolisme dan mitos dalam cara memperkaya pemahaman diri dan untuk membantu mereka dalam pertemuan pribadi. Mereka mungkin menggali simbolisme untuk meresapi makna yang lebih dalam pengalaman mereka. Nah, kepribadian tidak sehat menurut Jung. Yang pertama di sini dominasi fungsi kognitif tunggal. Maksudnya, kepribadian tidak sehat mungkin terjebak dalam penggunaan dominasi satu fungsi kognitif saja yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam pemikiran dan perilaku. Kedua, ekstrem introvert atau extrovert. Nah, kepribadian tidak sehat mungkin akan menunjukkan sesuatu yang ekstrim dalam orientasi introvert dan juga extrovert. Nah, ini bisa menghasilkan isolasi sosial yang berlebihan atau ketergantungan pada interaksi sosial yang berlebihan. Nah, itu tidak baik. Yang ketiga, konflik internal yang parah. Nah, kepribadian tidak sehat mungkin mengalami konflik internal yang parah antara berbagai aspek kepribadian mereka. Ini dapat mengarah pada gangguan jiwa atau ketidakstabilan emosinya. Nah, yang keempat, penggunaan simbolisme dan mitos yang negatif. Nah, individu tidak sehat mungkin akan menggunakan simbolisme dan mitos dengan cara yang merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Nah, mereka mungkin menafsirkan simbolisme dengan cara yang wujud tidak keseimbangan atau ketegangan. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa Jungian psikologi mendorong individu untuk mencapai individuasi yang merupakan proses pemahaman diri yang lebih dalam dan mencapai keseimbangan yang lebih besar terhadap antara aspek-aspek kepribadian mereka. Sehingga kesehatan psikologis adalah hasil dari proses ini, di mana individu ini dapat mengintegrasikan berbagai aspek diri mereka dalam cara yang harmonis dan cara yang baik. Selain itu, konsep ini juga membantu individu untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan dan tidak kesehatan dalam pribadi mereka.